Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Tetap selalu semangat ya pastinya. Saya hari ini sengaja mau buat video singkat live Instagram mengenai strategi. Ini sebenarnya video requestan dari teman-teman grup belajar saya yang ingin, Kak, gimana ya cara tips untuk memilih formasi dan meraih passing grade, karena kita tahu untuk tahun ini itu passing grade kita dari BKN itu mengalami peningkatan ya. Jadi selain itu juga formasi-formasi instansi itu kan sudah mulai banyak. Jadi walhasil teman-teman akan dibuat bingung mau pilih di mana dan nanti mau seperti apa mekanismenya. Jadi saya cuman berpesan ya, mungkin sedikit masukan strategi. Jadi teman-teman, kita tahu passing grade TKP misalnya itu kan tinggi 156 ya untuk tahun ini. Berarti dari jumlah soal yang akan diujikan untuk keseluruhan itu adalah 110 soal dalam waktu 100 menit. Nah, jadi teman-teman sudah harus nih membuat suatu target. Mengingat di pengalaman saya di CPNS 2019, saya buat suatu strategi namanya tembak jawab. Seperti apa, Kak? Misalnya seperti ini. Kita buat di aplikasinya di tahun ini ya. TKP kan itu 45 soal ya kalau enggak salah. Berarti cara tembak jawabnya, teman-teman harus 40 soal itu benar semua. Jadi 40 kali 5, teman-teman itu sudah ngumpulin skor 200. Nanti lebih dari 200 tentunya lebih bagus lagi. TKP buat target jawabnya harus selesai dalam waktu 30 menit. Lalu juga misalnya untuk yang TWK. TWK itu teman-teman buat selesai jawabnya dalam waktu 25 menit. Kenapa 25 menit? Nah, TWK itu kan ada 35 ya kalau nggak salah. Berarti 30 soal teman-teman sudah harus buat target benar. Kan kalau yang namanya TWK itu benar plus 5, salah 0 gitu ya. Jadi kalau TWK kan sistemnya kita memahami sejarah, memahami konsep-konsep bahannya sudah ada, walaupun nanti soalnya bisa dalam bentuk analisa, dalam bentuk cerita, tapi paling tidak teman-teman sudah ada memiliki pemahaman ya dari segi materi-materi yang biasa diujikan di TWK dari tahun ke tahun. Itu saya pikir nggak terlalu sulit sebenarnya kalau teman-teman sudah menguasai konsepnya gitu ya. Terus lalu TIU. Nah, TIU ini kan kalau enggak salah ada 35 ya, sama sih sebenarnya 35, berarti teman-teman sudah harus bisa benar dari TIU itu 30 soal. Nah, jadi 30 soal dikali 5 berarti kan sudah 150 skornya gitu ya. Jadi dari sana TIU itu teman-teman bisa menyelesaikan dalam waktu 30 menit. Jadi kalau di total semua, teman-teman nanti akan bisa menyelesaikan soal 100 soal tadi hanya dalam waktu 85 menit. Sisa 15 menitnya bisa teman-teman manfaatin untuk nantinya cek jawaban yang ragu-ragu. Tapi bukan mengubah ya, kalau misalnya teman-teman sudah yakin jawaban di soal itu, jangan diubah. Sebaiknya jangan diubah. Kenapa? Kalau teman-teman ubah, itu justru bukannya menambah skor, tapi yang ada justru akan membuat anjlok skor teman-teman di detik-detik terakhir. Jadi ya itu saja sebenarnya untuk dari bagaimana mengerjakan jawaban dari soal-soal CPNS 2021. Lalu yang pertama juga yang perlu dijadiin perhatian ya, bagaimana untuk memilih formasi. Nah, kembali lagi sebenarnya ya, kalau memilih formasi itu kembali di hati nurani teman-teman. Jangan lupa analisis daerah kalian yang akan jadi target kalian pilih instansinya gitu. Jadi semisal kalian sudah mengenal daerah A,
tapi kalian belum tahu lokasi unit kerjanya di mana. Itu nantinya akan menjadi hambatan bagi teman-teman sendiri. Jadi nggak apa-apa dipelajarin dari sekarang. Misalnya kalau memang mau ngambil luar daerah, tapi kalau mau ngambil di dalam daerah juga perhatikan ya, bagaimana di ininya apa tuh, di dalam daerah itu biasanya sih kita udah kenal karakter tempat, karakter wilayah, itu justru semakin memudahkan kita dalam hal memilih lokasi bidikan target instansi tadi. Terus juga apa ya, jangan lupa saat kalian akan memilih formasi itu minta restu orang tua, minta restu suami atau istri, dan jangan lupa libatkan hati kecil dan Tuhan kalian. Saya bilang gitu karena kalau kita bertanya ke hati kecil kita, nanti kita minta istikharah sama Allah, itu akan memudahkan langkah kita untuk melakukan perang di SKD ini. Jadi jangan disepelekan hal-hal kecil itu. Terus juga pertanyaan, Kak, kenapa ya guru itu sekarang P3K? Karena kembali lagi P3K itu semua kebijakan kewenangan yang ngatur adalah Kementerian Kemenpan, dan pemerintah dalam hal ini selaku penyelenggara adalah BKN. Jadi untuk mekanisme P3K itu ya kita ambil positifnya saja gitu ya. Kalau positifnya P3K, pemerintah ingin membuat suatu gebrakan dari segi SDM untuk mensejahterakan para guru maupun yang non-guru. Nah, dengan apa? Paling tidak menyamakan dari sisi kesejahteraannya nanti, pendapatannya sejajar dengan UMR, dan juga sama-sama menjadi ASN, dan sama-sama juga mengabdi untuk negara. Kan itu saja sebenarnya poinnya ya. Jadi kalau masalah kontrak P3K kenapa 5 tahun, itu yang saya dapat, ya nantilah dulu, kalau nanti berhenti 5 tahun gimana Kak? Saya gini aja deh, mikir ke teman-teman ya, yang saya bisa kasih saran, itu jangan dulu mikir memencatnya, karena saya yakin nggak mungkin pemerintah akan semudah itu memecat ASN P3K tadi, kalau memang dia rajin gitu, nggak mungkin lah gitu ya. Nanti kan berubah dengan kebijakan baru, pemerintahan yang nanti baru itu juga akan ada pembaruan juga di 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Yang penting teman-teman jalani dulu yang ada sekarang gitu. Ya, baik juga yang P3K untuk non guru. Ini juga bermanfaat positif di sisi lain karena teman-teman akan terbantu dari segi kesejahteraan tadi, dan insya Allah dari segi birokrat kita akan jauh lebih baik lagi, dan juga kita sama-sama mengabdi untuk negara ya. Itu tadi ya, kembali lagi kalau CPNS memang yang saya dengar hanya di tahun ini terakhir ya, tapi nggak tahu nantinya karena kita kembali lagi ke kebijakan negara ya. Mungkin itu saja teman-teman singkat untuk strategi yang bisa saya kasih. Nanti kalau saya masih ingat ada yang saya kelupaan, mungkin kita bisa ngobrol lagi di live IG. Jadi sengaja saya buat live IG ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan nanti juga saya akan coba pindahkan ke YouTube saya. Itu juga bisa teman-teman simak di sana gitu ya. Pokoknya tetap semangat belajar, percaya sama kemampuan diri, dan jangan lupa libatkan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, karena semuanya itu nanti adalah kembali lagi ke rezeki dan takdir. Jadi tidak hanya main otak saja, tidak hanya adu otak saja, tapi bagaimana nanti strategi dan diiringi dengan keberuntungan teman-teman sendiri. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.